Perkenalkan, nama saya Della Fiska Zalia dengan NIM akhir 080 dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pengertian pasar oligopoli. Oligopoli sendiri berasal dari kata olio yang artinya beberapa dan kata poli yang artinya penjual. Jadi, secara umum, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Pasar oligopoli sendiri umumnya terdiri dari 2 hingga 10 penjual. Ciri keterkaitan yang khas pada pasar oligopoli adalah kebijakan penurunan harga yang akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi apabila perusahaan tersebut menaikkan harga barangnya. Setiap perusahaan menetapkan kebijakannya masing-masing dan kebijakan tersebut akan direspon oleh perusahaan lainnya. Setiap perusahaan yang ada di pasar oligopoli berkeyakinan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh setiap perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan dari perusahaan lain. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah perusahaan menghasilkan barang standar dan barang dengan jenis atau corak yang beragam. Industri dengan barang yang berstandar merupakan industri yang menghasilkan bahan baku seperti produsen bensin, semen, industri baja, industri kimia, dan lain-lain. Selain itu, beberapa perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang-barang dengan jenis atau corak yang beragam seperti industri otomotif, industri telepon seluler, industri sabun, dan industri lainnya. Lalu, ciri yang kedua yaitu promosi melalui iklan terus-menerus. Perusahaan dalam pasar oligopoli yang menghasilkan barang-barang dengan jenis atau corak yang beragam haruslah melakukan promosi untuk mengenalkan produknya kepada pembeli. Ciri yang ketiga yaitu hanya ada sedikit penjual. Biasanya antara 2 sampai dengan jumlah yang menjual produk substitusi. Yang keempat, pada pasar oligopoli, sulit yang menyebabkan perusahaan lain sulit untuk memasukinya. Hal ini karena perusahaan hanya ada sedikit di pasar. Ciri yang kelima yaitu adalah keputusan harga yang diambil oleh perusahaan harus diambil oleh perusahaan lainnya. Kekuatan harga tergantung dari cara harga itu ditentukan. Jika harga bukan merupakan kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Renita Evelinda Siburian, NIM akhir 071. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model-model dari pasar oligopoli. Jadi ada 4 model dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu teori permainan atau kolusi pasar oligopoli. Yang kedua yaitu kolusi resmi atau terbuka ataupun formal. Yang ketiga yaitu kolusi tidak resmi atau biasa disebut tacit. Dan yang keempat yaitu oligopoli non-kolusi dan permintaan kurva bertekuk. Oke, jadi yang pertama yaitu teori permainan atau kolusi pasar oligopoli. Karena hanya ada beberapa perusahaan besar dalam pasar oligopoli, jadi mereka sering memiliki intensif yang kuat untuk bekerja sama dibandingkan bersaing dalam menentukan harga dan output. Perusahaan-perusahaan oligopoli sangat tertarik memahami kolusi karena untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi, teori ini disebut dengan teori permainan karena sistemnya dibuat dalam bentuk suatu permainan. Dalam teori permainan ini, pasar oligopoli seperti yang pertama, perusahaan sangat bergantung satu sama lain dan itu benar adanya. Yang kedua, ada hal baik dalam melakukan kolusi, yaitu kita bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, hal negatifnya yaitu biasanya antara satu sama lain perusahaan itu bisa melakukan namanya penipuan. Yang kedua yaitu kolusi terbuka, formal, maupun resmi. Jadi dalam kolusi terbuka ini, perusahaan-perusahaan membentuk suatu organisasi resmi dalam menentukan harga dan output sesuai dengan kesepakatan. Jadi itu biasanya disebut dengan kartel. Kartel sendiri adalah ilegal di beberapa industri dan di beberapa negara dan sifatnya anti kompetitif alam. Kemudian perusahaan-perusahaan dalam kartel akan menentukan output dan harga monopoli. Yang ketiga yaitu harga bayar konsumen akan lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu kartel cenderung menahan perusahaan untuk melakukan inovasi dan mengurangi efisiensi baik dari produktif maupun alokatif.
Contoh dari kartel sendiri yaitu OPEC yang bergerak di pengekspor minyak, kemudian pengekspor gula internasional, dan petani kopi internasional. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Madinda Listianti Mahadewi dengan NIM akhir 062. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu model pasar oligopoli. Jadi yang ketiga adalah ada kolusi tidak resmi atau tacit. Jadi kolusi tidak resmi ini bersifat diam-diam, yang merupakan bentuk umumnya adalah suatu harga kepemimpinan. Harga kepemimpinan ini adalah di mana perusahaan besar industri menentukan harga, baik menaikkan atau menurunkan, dan perusahaan kecil lainnya mengikutinya. Jadi dalam harga kepemimpinan ini, semua perusahaan-perusahaan akan terlibat dalam perang harga. Jadi di mana perusahaan terus menurunkan harganya dan meningkatkan output dalam rangka untuk mencoba dan menarik lebih banyak. Baik, model oligopoli yang keempat yaitu oligopoli non kolusi. Jadi dalam oligopoli non kolusi ini, keputusan harga dan peningkatan output itu ditentukan dengan analisis yang tradisional, yaitu kurva permintaan. Jadi di sini saya asumsikan ada dua perusahaan burger, yaitu BK atau Burger King dan McDonald atau McD. Jadi kita anggap di sini masing-masing hamburgernya harganya 50.000. Nah, jadi jika McD menurunkan harga, BK juga akan menurunkan harga karena BK itu tidak mau kehilangan konsumen tersebut. Nah, jadi jika McD menaikkan harga, BK itu harus mengabaikan penurunan harga ini karena disinilah kesempatan BK untuk mencari konsumen dari peralihan dari McD. Nah, bisa kita lihat gambar di sebelah saya, yaitu kurva permintaan tertekuk dari permintaan McDonald. Kenapa kurva permintaan bertekuk? Karena di sini McD bila menurunkan harga, BK atau Burger King juga akan menurunkan harga, dan jika perusahaan satu menaikkan harga, perusahaan lainnya akan mengabaikan. Nah, bisa kita lihat gambar 9.8 tersebut di sebelah saya, itu kurva di mana permintaan sangat elastis di atas dan di bawah harga. Jadi di atas dan di bawah harga. Jadi permintaan sangat elastis di atas harga ini, BK akan mengabaikan kenaikan harga dari McD. Nah, banyak konsumen akan beralih ke BK. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan total pendapatan McD. Nah, yang kedua, permintaan sangat elastis di bawah ini, yaitu BK akan menyamakan dengan kenaikan harga oleh McD. Sangat sedikit konsumen baru akan membeli Big Mac atau McD. Nah, penurunan harga akan menyebabkan penurunan total pendapatan dari McD. Lalu kita lihat kurva dengan gambar 9.9. Nah, kurva tersebut menunjukkan perubahan tingkat output dan harga dalam oligopoli non kolusi. Nah, kita asumsikan bahwa karena adanya kenaikan harga daging sapi yang mempengaruhi hamburger tersebut, jadi biaya marginal dari McDonald telah meningkat dari MC1 ke MC3. Nah, setelah peran untuk memaksimalkan keuntungan memproduksi di mana MC sama dengan MR, McD tidak harus mengubah harga atau kuantitas walaupun harga daging sapi itu naik. Nah, jika biaya marginal naik lebih tinggi dari MC3, baru seharusnya McD menaikkan harga daripada hamburger tersebut dan mengurangi output untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, jika biaya marginal turun lebih rendah dari MC1, maka McD harus menurunkan harga dan meningkatkan output untuk mempertahankan keuntungan sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebab selanjutnya, yaitu hambatan dari pasar oligopoli. Jadi hambatannya itu ada 3, yaitu yang pertama skala ekonomis. Nah, perusahaan yang telah lama berproduksi atau beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomisnya. Karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah produksi yang sudah ada. Jadi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan baru, sangat kurang relatif. Nah, yang kedua adalah biaya produksi yang berbeda. Nah, biaya produksi dari perusahaan yang lama itu sangat sudah terciptanya dari produksi yang sudah
ada. Nah, jika produksi baru itu mengeluarkan biaya produksi itu kurang relatif. Kenapa? Karena mereka harus melakukan biaya produksi seperti biaya pendidikan karyawannya, jadi di sini tanpa menikmati produksi secara langsung. Nah, yang ketiga itu keistimewaan hasil produksi. Nah, jadi dilihat dari perusahaan lama, terdapat produksinya itu sudah dikenal dengan berbagai masyarakat dan sudah menciptakan konsumen yang sangat loyal. Nah, jika kita membuka perusahaan yang baru, maka hal ini dapat memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadi dalam perusahaan yang sudah lama itu merupakan hal yang sudah biasa. Telah kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini telah terdapat banyak contoh-contoh dari pasar oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama yaitu adalah pasar sepeda motor, di mana produsen itu telah banyak bersaing dan model-modelnya pun bervariasi. Misalnya seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Yang kedua yaitu pasar mobil. Pasar mobil juga sama halnya dengan sepeda motor, tetapi produknya tidak terdiferensiasi. Contohnya seperti Toyota, Daihatsu, Honda, dan Suzuki. Yang ketiga yaitu pasar semen. Jadi pasar semen ini merupakan salah satu pasar oligopoli murni karena antar produk dari tiap produsen itu perbedaannya itu tidak terlalu banyak atau biasanya kemiripannya itu banyak. Contohnya seperti pasar semen Indonesia, Holcim, Tiga Roda, Semen Batu Raja. Kemudian yang keempat yaitu pasar sabun mandi. Pasar sabun mandi itu contohnya seperti Lifebuoy, Lux, Shinzui, ataupun Dettol seperti itu. Kemudian yaitu pasar sampo. Pasar sampo ini seperti Pantene, Sunsilk, Clear. Selanjutnya yaitu ada pasar air mineral. Pasar air mineral ini kan kita pasti sudah tahu dong, seperti kayak Aqua, Le Mineral, seperti itu. Kemudian ada pasar smartphone. Pasar smartphone seperti yang teman-teman gunakan, seperti Apple, Oppo, Samsung, Lenovo, ataupun sejenis lainnya. Kemudian yaitu pasar operator seluler. Contohnya seperti jaringan Telkomsel, XL, Axis, Smartfren, ataupun sejenisnya. Kemudian untuk pasar maskapai penerbangan, pada beberapa tahun yang lalu itu dipegang oleh Garuda Indonesia di bawah naungan BUMN. Namun untuk sekarang itu sudah ada maskapai-maskapai lokal seperti Lion Air, AirAsia, dan Wings Air. Kemudian yaitu ada pasar laptop. Pasar laptop kan seperti laptop teman-teman tuh kayak Asus, Apple, Toshiba, Lenovo, Samsung, itu sudah banyak. Dan yang terakhir contohnya itu ada pasar baja. Pasar baja ini contohnya seperti Krakatau Steel, Beton Jaya, dan Gunawan Dianjaya Steel. Itu merupakan contoh-contoh dari pasar oligopoli. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.